Yusuf Kala sebut Anies memiliki hutang pada PKS. Hutang apakah itu? Apakah benar maksudnya adalah hutang untuk mensejahterakan rakyat, atau justru hutang budi untuk membantu Yusuf Kala menutupi kejahatannya selama ini? Dan Anies, Anda berutang sama PKS. Anda dipilih pertama jadi gubernur oleh PKS dan Gerindra. Sekarang Anda didukung lagi oleh PKS. Anda berutang banyak. Dan utang itu dibayar bukan dengan uang. Tapi kalau Anda yang berhasil, Anda harus selesaikan masalah ini. Itulah utang yang harus dibayar ke PKS dan seluruh rakyat. Perusahaan milik Yusuf Kala, yaitu PT Bukaka, mulai dibidik oleh Kejagung terkait keterlibatannya dengan dugaan korupsi yang merugikan negara hingga 2,2 triliun rupiah. Tak hanya satu kasus itu, nama Yusuf Kala juga sempat diseret dalam kasus korupsi 37 triliun rupiah. Dikutip dari Detik News, tersangka kasus korupsi BP Migas 37 triliun, yaitu Raden Priyono, menyebutkan bahwa tuduhan korupsinya itu ia lakukan karena perintah dari Yusuf Kala, dan dirinya mengaku tidak menerima sepeser pun dari hasil korupsi tersebut. Namun yang disayangkan, Kabareskrim tak memeriksa lebih lanjut keterlibatan Yusuf Kala yang saat itu menjadi wakil presiden. Mungkin ada yang masih penasaran soal mengapa ada partai-partai yang masih mengusung orang seperti Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ini memang seperti teka-teki. Orang yang sudah terbukti memecah belah anak bangsa dan juga nggak bisa kerja, cuma pintar ngomong doang, kok masih ada partai yang mau mendukung dan bahkan mengusungnya? Soal berebut suara dukungan, ada satu alasan lagi, mengapa ada partai yang sangat mendukung Anies Baswedan. Ini alasannya jauh lebih sederhana, tanpa hitung-hitungan, tapi sangat penting dan sangat menguntungkan. Mau tahu alasan itu? Ini alasannya. Alasannya adalah karena Anies adalah orang yang lemah. Anies punya kepemimpinan yang lemah. Anies adalah pemimpin yang tidak bisa kerja dan juga mudah dikibuli. Dan yang lebih penting dari itu, Anies ini bisa diatur-atur dari belakang. Kepemimpinan Anies selama 5 tahun di Jakarta sudah membuktikan hal ini. Kepemimpinan Anies selama 5 tahun di Jakarta membuktikan kalau dia memang pemimpin yang lemah, bisa dikibuli, dan sangat bisa dimanfaatkan. Jadi, coba bayangkan, ada tokoh-tokoh kuat seperti Yusuf Kala dan Surya Paloh di belakang Anies Baswedan ini. Mereka adalah tokoh-tokoh berpendirian kuat, ulet, persisten, sangat cerdas, dan juga sangat jago mencari uang. Bayangkan, betapa enaknya tokoh-tokoh kuat mengaduk-aduk negeri ini kalau presidennya lemah. Bahkan, bisa jadi hanya sekedar boneka. Itulah alasan penting, jauh lebih penting dibandingkan alasan elektoral, alasan berebut suara. Itulah alasan penting mengapa ada tokoh-tokoh kuat yang sangat mendukung agar orang seperti Anies Baswedan ini bisa duduk di puncak kekuasaan. Mereka paham, mereka sangat paham bagaimana kelak bisa memanfaatkan pemimpin lemah seperti itu. Nama Yusuf Kala semakin disorot ketika dirinya menjadi salah satu pendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Pidato Yusuf Kala menjadi viral tentang mengkritik hutang dalam pemerintahan Jokowi. Yusuf Kala menyampaikan bahwa sosok yang dapat menyelesaikan hutang di Indonesia adalah Anies Baswedan. Selain itu, pernyataan Yusuf Kala terkait Anies yang memiliki hutang budi terhadap dirinya menjadi multitafsir. Yusuf Kala dinilai hanya memanfaatkan Anies menjadi calon presiden hanya untuk menjadikan Anies sebagai boneka untuk memuluskan kepentingan pribadinya sendiri. Bisa jadi,
Yusuf Kala ikut mendukung Anies, agar Anies dapat diperalat, supaya kasus-kasus korupsi besar yang melibatnya bisa tertutup dengan rapat. Seperti kasus korupsi Tower PLN 2,2 triliun, dan juga korupsi BP Migas, yang merugikan negara hingga 37 triliun rupiah. Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden SBY, seorang Jenderal Purnawirawan, kita sudah merasakan hal itu. Presiden SBY terlalu peragu, penakut, dan sangat menjaga citra dirinya. Presiden SBY berfilosofi tidak mau punya musuh. Tapi dalam politik berbeda dengan dalam hal bisnis. Sikap yang friendly kepada siapa saja, termasuk friendly terhadap singa dan harimau, ini jelas adalah fatal. Ini kelemahan. Pemimpin seperti ini mudah digertak dan ditakut-takuti. Nah, sosok Anies Baswedan ini bakal mengulangi jenis kepemimpinan yang lemah seperti itu. Bahkan, Anies mungkin jauh lebih parah dibandingkan dengan SBY yang berlatar belakang militer. Jadi gimana? Sekarang kalian sudah paham kan? Kenapa nggak sedikit elit-elit politik yang suka dan mendukung jenis pemimpin seperti Anies Baswedan? Mereka sangat suka sama pemimpin yang lemah dan mudah untuk ditekan. Udah paham ya? Pak JK, ini banyak orang berpendapat bahwa Pak JK ini lebih cenderung untuk memberikan support kepada Pak Anies Rashid Baswedan karena sama-sama kami. Benar nggak Pak? Ya tentu ada saja ya. Ya. Ada pilihan-pilihan. Bukan hanya karena kedekatan. Ya. Ya saya juga selalu saya bilang saya memilih berdasarkan kriteria. Kriterianya itu punya leadership yang kuat. Yang kedua itu punya pengalaman. Tiga punya kecerdasan. Karena suatu negara besar ini hanya kalau suatu negara besar begini tanpa diurus oleh orang tidak berpengalaman, untuk jadi wali kota boleh lah. Tapi kalau mengurus negeri dengan penduduk 170, lalu luas pulaunya, Ya. tanpa pengalaman kepemerintahan, kan susah. Ya. Ya. Kenapa waktu itu Ibu Mega katakanlah waktu Pak Jokowi minta saya mendampingi, karena dianggap saya berpengalaman Ya, untuk ya, ya. pemerintahan Ya. nasional, begitu. Ketiga, track record yang baik. Keempat, track record yang baik. Nah, dari kriteria-kriteria itu, menurut saya yang paling mendekati Anies. Dia Meskipun punya beliau hanya leadership. baru 1 kali jadi gubernur ya Pak ya? Sekali, tapi pernah menteri. Ya. Perdana menteri, menjadi gubernur. Dan ya itu penting untuk menjadi. Mana kalau Pak Jokowi hanya 2 tahun jadi gubernur, menteri tidak pernah. Ya. Karena itu ya saya dampingi untuk Ya. lebih efektif. Ya.